Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya, Egy Arosi Subiakto. Kali ini di mata kuliah Software Requirement Engineering, subpokok bahasan kita akan membahas mengenai requirement elicitation ya, atau elisitasi kebutuhan. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Oke, sebelumnya kita lihat silabus dulu. Kalau dari silabus mata kuliah ini merupakan materi kedua ya, setelah kemarin di sebelumnya ada materi requirement engineering. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang akan kita bahas pada materi ini. Ada 4 subpokok bahasan. Yang pertama ada definisi dari requirement elicitation itu apa. Lalu ada proses. Nah, ini beberapa tahapan dalam proses requirement elicitation. Kemudian yang ketiga, peran requirement engineer selama elicitation ya. Perlu diketahui requirement engineer ini adalah orang yang melakukan proses elisitasi ya. Kemudian yang keempat ada teknik dan pendekatan. Nanti kita akan bahas, ini ada 20 teknik dalam elisitasi. Salah satu contoh yang familiar adalah teknik wawancara. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. Oke, sebelumnya jika ingin persiapan dipersilahkan untuk menyimak. Kita akan kembali lagi setelah berikut ya. Cekidot. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari requirement elicitation. Jadi apa itu elisitasi kebutuhan? Nah, di sini ada satu definisi ya. Jadi elisitasi ini merupakan sebuah proses untuk mencari, kemudian uncovering, acquiring, and elaborating requirements for a computer-based system. Oke, jika kita artikan bahwa proses requirement elicitation ini adalah merupakan sebuah proses dalam mencari, kemudian mengungkap, memperoleh, dan mengelaborasi kebutuhan untuk sistem berbasis komputer. Oke, kita fokuskan pada kata mencari ya di sini. Jadi elisitasi ini sebuah proses untuk mencari, kemudian mengungkap dan memperoleh ataupun mengelaborasi kebutuhan untuk sistem berbasis komputer. Oke, ini ada definisinya ya. Jadi mencari, mengungkap, memperoleh, dan mengelaborasi kebutuhan ya. Di sini kata kuncinya mengungkap, mencari kebutuhan. Selanjutnya, elisitasi juga merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak kegiatan dengan berbagai teknik yang tersedia, pendekatan dan alat-alat untuk melakukan hal tersebut ya. Karena teknik ini nanti ada berbagai macam, maka alatnya pun pasti berbeda-beda. Nah, untuk definisi standar dari requirement elisitasi, jadi requirement elisitasi berkaitan dengan
mempelajari dan memahami kebutuhan pengguna, dan sponsor proyek dengan tujuan utama berkomunikasi mengenai kebutuhan dengan para pengembang sistem. Nah, di sini ditekankan bahwa elisitasi ini kita belajar, kemudian kita memahami kebutuhan pengguna ya. Di sini ada kata kunci kebutuhan ya, kebutuhan pengguna maupun sponsor proyek. Nah, tujuan utamanya apa dari elisitasi ini adalah untuk melakukan komunikasi mengenai kebutuhan atau requirement ataupun persyaratan dengan para pengembang sistem. Nah, ini tujuan utamanya adalah melakukan komunikasi. Oke, itu definisi dari requirement elisitasi. Nah, selanjutnya bahwa bagian penting dari proses elisitasi ini didedikasikan untuk mengungkap, menggali, dan memunculkan keinginan dari para pemangku kepentingan potensial. Ya. Nah, di sini ada hal yang perlu ditekankan bahwa mengumpulkan kebutuhan yang asing, jadi requirement yang dianggap tidak perlu pada awalnya, ini akan selalu lebih baik daripada mengumpulkan kebutuhan yang kurang ya. Jadi kita kumpulkan kebutuhan atau requirement untuk perangkat lunak sebanyak-banyaknya. Nah, daripada nantinya kurang ya. Kita rasa oh ini tidak perlu. Nah, itu sebaiknya kita masukkan saja dalam kebutuhan walaupun nantinya tidak digunakan, tapi itu akan lebih baik daripada kurang ya. Oke. Kemudian kita ke sub materi yang kedua, kita di proses requirement elicitation. Jadi proses elisitasi ini melibatkan serangkaian kegiatan yang harus memungkinkan untuk komunikasi, kemudian menentukan prioritas, melakukan negosiasi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait. Nanti di sini ada 5 proses requirement elicitation ya. Bisa kita cek di sini ada 5 proses di requirement elicitation. Yang pertama adalah memahami domain aplikasi. Nah, apa itu domain aplikasi? Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi sumber kebutuhan. Nah, sumber dari kebutuhan ini harus kita identifikasi. Lalu yang ketiga menganalisis siapa stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan ya. Siapa saja stakeholder yang terkait, kita lakukan proses analisis. Kemudian yang keempat, selecting ini memilih teknik, pendekatan, dan alat yang digunakan. Ya. Teknik maupun pendekatan ini nanti ada 20 teknik. Ya. Lalu yang kelima, baru di sini setelah semuanya kita lakukan 1-4, baru yang kelima kita lakukan proses elisitasi kebutuhan dari stakeholder dan sumber lainnya. Oke, untuk penjelasannya kita bahas satu persatu. Ya, ini diterjemahkan ya. Jadi yang pertama memahami domain aplikasi, kemudian mengidentifikasi sumber kebutuhan, yang ketiga menganalisis pemangku kepentingan, yang keempat memilih teknik dan pendekatan, kemudian alat yang digunakan, lalu yang kelima lakukan elisitasi kebutuhan dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya. Oke, selanjutnya kita kupas satu persatu setiap proses. Yang pertama ada memahami domain aplikasi. Nah, jadi apa itu domain aplikasi? Jadi di sini hal ini penting ketika memulai proses elisitasi kebutuhan. Nah, kita perlu menyelidiki dan memeriksa secara rinci situasi atau dunia nyata di mana sistem utama berada. Nah,
kadang disebut sebagai domain aplikasi. Jadi domain di sini ada di mana sistem utama berada, nah itulah domainnya. Contoh, untuk domain aplikasi misalkan di dunia pendidikan, kemudian di dunia kesehatan, di dunia IT. Itulah domain-domain aplikasi. Misal kita diminta oleh klien membuat sistem informasi manajemen rumah sakit, maka domainnya adalah di dunia kesehatan. Kemudian, misal kita diminta untuk membuat sistem informasi akademik, nah, maka kita berada di dunia akademik atau pendidikan. Nah, itulah domain aplikasi. Jadi tahap pertama dari realisasi ini adalah memahami domain aplikasi. Jadi aplikasi ini akan ditempatkan di domain mana, gitu. Kita pahami ya. Oke, sudah paham? Nah, mengenai domain aplikasi ini, jadi lingkungan ini perlu dieksplorasi. Jadi tadi domain pendidikan dengan domain kesehatan ini tentunya berbeda, makanya perlu kita lakukan eksplorasi. Nah, di sini baik dari sisi politik, organisasi, dan sosial. Nah, karena walaupun misal satu domain antar satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain ini tentunya punya kebijakan atau proses bisnis yang berbeda. Nah, ini harus kita explore, ini berkaitan dengan sistem. Kemudian bisa kita ketahui juga setiap kendala yang ada pada sistem dan perkembangannya. Jadi harus benar-benar kita explore ya. Selanjutnya masih mengenai domain aplikasi. Di sini proses kerja yang ada dan masalah yang terkait harus diselesaikan oleh sistem. Kemudian dijelaskan sehubungan dengan tujuan utama bisnis dan isu-isu terkait. Oke. Ini mengenai domain aplikasi. Selanjutnya yang kedua, jadi dalam proses elisitasi ini adalah melakukan identifikasi sumber kebutuhan ya. Kebutuhan ini dapat tersebar di berbagai sumber dan ada dalam berbagai format. Nah, ini perlu kita lakukan identifikasi. Dalam semua proyek pengembangan perangkat lunak, sejumlah kemungkinan sumber dari kebutuhan dapat diidentifikasi. Nah, untuk sumber utama dari kebutuhan adalah stakeholder ya. Stakeholder ini atau orang-orang yang berkepentingan bisa merupakan sumber yang paling jelas dari persyaratan untuk sistem. Nah, cara mendapatkan kebutuhan dari stakeholder adalah tadi salah satunya adalah dengan teknik wawancara. Nah, ini merupakan sumber yang paling jelas ya. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi sumber kebutuhan di sini, sistem dan proses yang ada ini merupakan sumber lain untuk memunculkan kebutuhan. Nah, terutama ketika proyek melibatkan pergantian sistem yang ada saat ini ataupun warisan dari sistem sebelumnya. Ya, ini sumber lain ya, selain tadi stakeholder maupun orang yang berkepentingan tadi. Oke, ini proses yang kedua. Kemudian yang ketiga, proses yang ketiga adalah melakukan analisa stakeholder. Siapa saja stakeholdernya ini merupakan salah satu langkah dalam elisitasi kebutuhan. Ya, jadi untuk menganalisis dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, kita lakukan analisis siapa saja stakeholder yang terlibat. Oke. Nah, apa itu stakeholder? Jadi perlu kita pahami dulu, stakeholder ini adalah orang-orang yang punya kepentingan dalam sistem atau yang berpengaruh dalam beberapa pengembangan dan implementasi sistem. Nah, di sini stakeholder yang
punya kepentingan dalam sistem ya. Siapa saja contoh dari stakeholder, kita bisa lihat di sini. Para pemangku kepentingan biasanya termasuk kelompok dan individu internal ataupun eksternal. Contohnya adalah pelanggan. Nah, pelanggan atau klien ini merupakan contoh dari stakeholder. Bisa juga stakeholder adalah contohnya lebih khusus pada sponsor proyek. Nah, sponsor ini orang yang mendanai proyek pengembangan perangkat lunak. Kemudian dia adalah pihak yang paling jelas dari sistem. Nah, ini contoh dari stakeholder. Oke, selanjutnya proses yang keempat adalah memilih teknik, pendekatan, dan alat yang digunakan. Jadi, pemilihan teknik yang akan digunakan ini tergantung pada konteks khusus dari proyek ini dan merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses elisitasi. Oke. Nah, ini ada hasil riset dari Hickey dan Davis. Ini telah menyelidiki bahwa pemilihan teknik elisitasi dan menyatakan bahwa teknik elisitasi tertentu dapat dipilih untuk berbagai alasan. Jadi, pemilihan teknik elisitasi ini biasanya ada alasan tertentu. Oke, kita simak. Nah, ada 4 alasan. Yang pertama adalah kenapa memilih teknik tersebut. Misal kita pilih teknik wawancara. Nah, ini ternyata ada 4 alasan. Yang pertama adalah teknik yang dipilih adalah satu-satunya yang analis tahu. Nah, ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, teknik yang dipilih adalah favorit analis. Ya, misalkan analis ini tahu ada 20 teknik, tapi yang jadi favorit hanya wawancara dan observasi, maka yang dilakukan atau yang dipilih adalah wawancara dan observasi. Itu hanya contoh ya. Kemudian yang ketiga, teknik yang dipilih adalah salah satu yang ditentukan oleh metodologi tertentu yang sedang diikuti untuk pengembangan sistem. Nah, ini teknik yang dipilih ya. Kemudian yang keempat, pilihan teknik diatur oleh intuisi ya. Intuisi ini bisa berupa istilahnya pemikiran atau intuisi ya, sehingga efektif dalam konteks saat ini. Ini biasanya intuisi ini tiba-tiba muncul atau berasal dari ide-ide analis. Kemudian yang kelima, ini proses elisitasi itu sendiri. Jadi selama kegiatan ini penting untuk menetapkan tingkat lingkup sistem dan menyelidiki secara rinci kebutuhan dan keinginan para pemangku kepentingan, terutama pengguna. Jadi di tahap ini kita lakukan elisitasi dari elisitasi kebutuhan dari stakeholder ataupun sumber lainnya. Oke. Nah, selanjutnya juga penting dalam menentukan masa depan proses di dalam sistem sehubungan dengan operasi bisnis ya. Kita bisa menelaah cara-cara di mana sistem dapat mendukung untuk memenuhi tujuan utama dan mengatasi masalah utama dalam bisnis tersebut. Oke, nah, itu tadi 5 proses dalam requirement elisitasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran requirement engineer selama elisitasi. Oke, selama elisitasi, jadi requirement engineer atau di sini analis sistem atau analis bisnis dapat memainkan berbagai peran dan memikul tanggung jawab yang berbeda. Nah, tanggung jawab dan peran ini tergantung pada proyek, orang, konteks, dan organisasi yang terlibat. Oke, ada beberapa peran. Nah, yang pertama, jadi requirement engineer ini memainkan peran penting sebagai facilitator ya. Jadi, ketika memunculkan kebutuhan pada sesi kerja kelompok,
Jadi requirement engineer ini tidak hanya dituntut untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban, tapi juga kita bisa highlight di sini membimbing dan membantu peserta dalam menangani isu yang relevan untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Oke, jadi yang pertama perannya adalah sebagai fasilitator ya. Selanjutnya yang kedua, requirement engineer juga bisa berperan sebagai mediator ya. Dalam banyak kasus, prioritas kebutuhan dari kelompok pemangku kepentingan yang berbeda ini adalah sumber banyak perdebatan dan perselisihan. Nah, di sini seorang requirement engineer punya tanggung jawab untuk mencari resolusi yang sesuai melalui proses negosiasi dan kompromi. Oke, ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, requirement engineer bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kebutuhan yang dimunculkan selama proses elisitasi. Nah, peran ini sangat penting karena merupakan produksi hasil dari proses elisitasi dan membentuk dasar untuk proyek fase berikutnya. Jadi yang pertama tadi adalah sebagai fasilitator, yang kedua sebagai mediator, melakukan mediasi ketika terjadi perselisihan dalam proses elisitasi ya. Kemudian yang ketiga, requirement engineer juga bertanggung jawab untuk melakukan dokumentasi ya. Jadi kebutuhan yang sudah dimunculkan selama proses elisitasi ini perlu dilakukan dokumentasi. Oke, itu peran yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, jadi semua kebutuhan yang muncul divalidasi terhadap pemangku kepentingan lainnya. Jadi bisa kita katakan bahwa peran yang keempat ini adalah sebagai validator. Nah, ini terhadap pemangku kepentingan sistem lain satu sama lain dan kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, yang keempat adalah validator ya, melakukan validasi. Nah, ini disesuaikan, dicek sudah sesuai belum dengan kepentingan dari stakeholder. Oke, itu materi mengenai peran requirement engineer selama elisitasi. Nah, selanjutnya, ini ada penugasan teknik elisitasi, ada 20 teknik. Oke. Ini untuk penugasan bisa kalian cek di grup ya, maupun di platform pembelajaran jarak jauh. Oke, demikian untuk materi elisitasi. Mengenai penugasan teknik elisitasi ini menyusul di grup dan di platform pembelajaran jarak jauh. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.